Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif kayak foto ataupun videografi. Kalau kalian doyan dengan semua hal tadi, udah nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya di sini kita sekalian ngetes juga, silahkan kalian nilai kualitas suaranya ya, karena pakai mic baru yang cukup menarik, kalian bisa lihat di situ. Dan di video ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya yang kalian lihat, gue punya sebuah racun yang mungkin sangat atau bisa sangat berguna buat teman-teman konten kreator yang pengen bikin video dengan bentuk video tabletop atau dengan angle top down, dimana kamera menghadap ke arah meja, dimana itu sangat ngetren banget buat video-video unboxing, entah unboxing gadget atau mainan dan lain sebagainya, atau buat para channel-channel reviewer. Jadi ya, ini adalah produk yang cukup menarik buat kita semua, termasuk gue pribadi, karena gue juga pasti pakai gitu kan. Dan langsung aja gue kasih lihat, ada di sini. Ini adalah Takara OH25. Ini gue gayanya kayak ini, iklan parfum apa sih kah? Old Spice. Cuma efeknya aja nggak sebagus Old Spice ya. Jadi ya, ini adalah Takara OH25, dia kalau nggak salah dibanderol sekitar sama seperti OH25, Rp250.000 atau Rp249.000 terakhir gua cek. Dan sayangnya si OH25 ini cuma bisa dipakai pada jajaran tripod Takara juga, dan lebih spesifik lagi adalah Takara Rover. Jadi ya kelas premiumnya punyanya Takara, tapi dengan harga yang sebenarnya masih cukup affordable juga untuk sebuah tripod premium. Nah, di sini gue akan praktekin pakai tripod Takara Rover 66V. Buat yang nggak tahu, Rover 66 kita ada reviewnya. Rover 77 yang menggunakan fluid head metal juga ada reviewnya, kalian bisa cek. Walaupun cardnya nggak bisa gue dempet-dempetin, tapi kalian bisa search aja. Dan yang ini gue belum ada reviewnya, tapi ini basically adalah Rover 66 dengan penggunaan fluid head. Jadi bukan ball head, di sini dia pakai fluid head, cuma build-nya nggak metal kayak Rover 77. Jadi masih agak di bawahnya. Mungkin kalau kalian tertarik, gue bisa bikin mini reviewnya di Instagram. Silahkan kalian komen di Instagram gue @erwin.chuy kalau memang kalian tertarik. Nah, langsung aja di sini gue bakal praktekin. Kalau kalian udah punya jajaran tripod Takara Rover, kalian gampang banget buat praktekinnya. Gue akan buka dulu ya produknya, kita belum unboxing. Nah, ini dia. Ini kayak baru ya, padahal barangnya udah sempet dikeluarin. Nah, ini dia. Barangnya sebenarnya simple, segini doang, cuman fungsinya sangat menarik dan ya secara bentuk eksklusif untuk Takara Rover. Nah, di sini kita akan coba. Jadi kalau kalian pengen pasang, kalian punya Rover 77 atau Rover 66, kalian tinggal buka bagian bawahnya ini yang biasa dipakai untuk mengaitkan pemberat. Kita buka, dia bisa dikeluarin kayak gini. Lalu kita buka leher yang paling bawahnya. Oh sorry, ini kakinya juga ikut muter kebuka. Kakinya juga dia bisa dibuka ya, jadi monopod, tapi kita tidak melakukan itu. Ini kita longgarin, kita buka sampai dia bisa ditarik kayak gini. Dan wow, dia bisa dibuka seperti itu. Dan kita akan ganti dengan OH25. Pelan-pelan. Oke, dia sudah terpasang dan fungsi utamanya adalah membuat si bagian lehernya ini menjadi boom ke samping. Kita akan masukkan, oh ya kita longgarin dulu guys. Kita longgarin, kalau udah kita masukkan. Dan mungkin di sekitar sini aja, karena sebenarnya dia bisa dikasih pemberat juga. Karena nanti bisa kita pasang lagi si kaitnya. Wait, gue jadi kepo. Apakah kaitnya bisa dipasang di sini? Kayaknya bisa, guys. Sebentar ya. Lebih masuk akal taruh situ, kayak. Cuma kemarin kita makainya salah berarti. Karena kalau gini kan dia bisa jatuh gitu ya. Ska memang tidak mau explore ya. Bisa. Udah bener di sini, Ska. Emang bener-bener loh, Ska ya. Oke, nah kayak gini. Jadi kita bisa taruh pemberat di sini. Jadi kalau kita nge-boom agak jauh, dia lumayan aman gitu kan. Ntar gue agak berkeringat. Lighting di sini panas guys. Nah, nih kurang lebih dia kayak gini. Untuk pengaturan kita bisa atur di sini tadi. Jadi kita bisa agak slide. Kalau mau agak lebih jauh, kita longgarin nih kayak gini. Atau lehernya ini juga masih ada satu poin, kita bisa jauhin lagi.
gitu. Atau kalau kalian mau tinggi, bentar nih, kita butuh satu pemberat di sini. Gua rasa agak pendek ya. Oke, buat contoh aja. Nah, ini pemberat. Nah, ya pokoknya ini bisa nge-boom kayak gini. Dan ini juga tadi kan kita bisa slide di sininya, ini bisa dipanjangin lagi. Tapi ya panjangnya mungkin tergantung kebutuhan, apakah ini cukup atau enggak buat kalian. Tapi buat gue pribadi sebenarnya udah cukup buat bikin ala-ala unboxing. Lalu ini juga dia masih bisa kalau pengen lebih tinggi. Nah, bisa kita giniin. Set. Jadi yang penting jadinya dia nge-boom gitu buat kamera. Nah, di sini gua akan praktekin kita bikin shot tabletop di sini. Gua akan turunin di kaki tertingginya biar kalian tahu juga dia posisi maksimal tingginya kurang lebih seapa sih. Ini kurang lebih, ini paling tingginya dia segini. Cuman sayangnya karena di sini udah nggak ada leher ya, jadi kita nggak bisa terlalu tinggiin di situ. Kalau mau tinggiin ya kita mainin arah tilt dari si boomnya ini. Lalu kita pakai EOS R6 untuk praktek. Walaupun ini lensanya 50, gue nggak tahu nanti bakal cukup atau enggak di situ. Oke, ini dia sudah terpasang. Lalu dia agak, nah kita ngadepin ke bawah. Dan ya, kita sudah mendapatkan gambar tabletop. Bentar, gue nanti akan tunjukin ke sono. Nah, kita udah mendapatkan gambar tabletop. Cuman nih, sorry ya, lensanya terlalu jauh gitu kan. Jadi, sorry. Karena gambarnya jadi terlalu sempit. Tapi maksud gue ya ini karena lensa 50. Kalau kalian pakai lensa 35 atau lensa yang wide gitu, gua rasa akan lebih oke dan lebih bisa kepake. Ini kalian bisa lihat. Ini juga gua kayaknya ngerekamnya pakai Celloc, jadi agak sulit. Maksudnya nanti kita harus grading lagi. Ntar, panas banget. Oke, kita balik lagi. Wah, si R6 tidak overheats kah? Dia dari tadi merekam dan kalian bisa lihat nih, kita mendapatkan gambar yang sangat menarik untuk top down-nya. Nah, gua akan nyontohin, misalkan gua mereview si Aputure MC ini, kalian bisa lihat. Sangat menarik guys, kalian bisa lihat nih ya dari atas nih gue flat lay juga taruh di bawah. Gue nggak tahu ini agak miring atau enggak ya karena articulating screen-nya terlihat agak miring. Atau gue tambahin misalkan biar adil ada VGIMP. Nah ini gue mendapatkan 2 buah lighting RGB dan kita akan compare bla 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 bli 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 kayak gitu kurang lebih. Atau sebenarnya kalau kalian mau nyaman juga dia bisa, cuman sebentar gue cut dulu. Cuman karena ini lensanya terlalu tight, jadi dia agak susah aja gitu buat diiniin. Tapi kalau misalkan kalian pakai lensa yang agak wide, ini kalian bisa agak mundurin dikit, lalu kalian pakai bangku yang kecil dan kalian berada di bawahnya kayak gini sambil lalalali. Cuman ini karena tinggi banget aja. Mungkin kita cut dulu, kita praktekin pakai kamera lain kah yang lebih make sense. Oke, kita sudah merubah sedikit setup, tapi di luar dugaan ya. Jadi kalau pakai fluid head ini ternyata tidak bisa sambil duduk. Biar gue jelasin, jadi gini. Nah ini kalau misalkan kalian sambil berdiri, kalian mau review, gue rekam di sini ya. Nah ini kita pakai Fuji, udah ganti ke lensa 16, jadi nggak perlu terlalu tinggi kayak tadi. Soalnya kita mau ngasih lihat kayak gini, ini produknya lalalala. Atau ini ada Canon R6. Udah, di sininya udah terrecord dan ya ini ada VGIMP, Monster juga, lalalali. Nah ini asik banget, tapi kalau kalian kayak gini kan mungkin nggak nyaman gitu. Maksud gua ya nggak terlalu enak aja posisinya karena nggak natural kalian dari samping. Sebenarnya bisa dia dari atas, cuman waktu itu kita pakai Rover 66 yang biasa, pakai ball head. Dan kalau pakai ball head dia bisa kayak gini, dia bisa menyerong dan si headnya bisa kita giniin karena dia ball head. Sebentar Ska, kita itu sebagai kamera reviewer akalnya suka kurang. Oh iya, bisa gitu vertikal. Iya, seru bisa gini. Nggak apa-apa kok, masukin aja ya kok ya. Kita baru find out gitu kan. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Padahal tripodnya fiturnya udah banyak banget gitu. Cuma yang review aja double. Cukup kuat loh. Yang penting kalian taruh beban yang cukup ya di sini. Karena kalian bisa lihat
pivot point ini sebenarnya bener-bener numpuk di sini nggak ada counterbalance. Jadi harap berhati-hati kalau pengen kayak gini. Nah, dan mungkin kalau kalian layarnya variangle lebih enak ya. Cuman nih gue layarnya kan nggak ini nih, si X-T3, jadi gue masih harus nenggak-nenggak gini. Nah, nih kalian lihat ya dari atas. So gue ngeliatnya agak susah, gue ngeliatnya gini aja. Tapi kalian bebayang lah maksud gue ya. Maksud gue buat kalian sambil santai, kalau kamera kalian variangle bisa ngeliat di sini terus. Oke, ini gue unboxing HP baru, bla 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 bla, unboxing di sini, set, gambarnya terlihat dengan jelas dan angle-nya top down gitu. Dimana untuk review dan unboxing itu adalah angle yang sangat-sangat sering dipakai gitu. Karena memang memperlihatkan visual yang jelas juga ke audiens kalian ketika kalian unboxing sebuah produk dengan cara top down seperti ini. Dan ya itu aja sih sedikit impresi yang agak random dari OH25 ini. Tapi kalian bisa lihat Ska, mungkin kasih lihat biar lebih jelas. Nih, gue cukup salut sebenarnya. Dia bisa menopang. Jadi di sini kan kuncinya berarti dia cukup kuat ya. Kita kuat di sini. Kalian bisa lihat batangnya panjang ke sini, menahan di sininya ada kamera. Dan ini pun kalau mau gue atur mungkin ya. Mungkin agak tinggi gini. Dia masih bisa dan bahkan harusnya bebannya lebih enteng kalau agak miring gitu dibanding tadi yang benar-benar lurus. Jadi ini oke banget gitu kan. Dan ya, tapi sayangnya dia hanya bekerja, yang gue tahu hanya bekerja pada Takara Rover, jajaran Takara Rover. Gue nggak tahu sih sama tripod lain mungkin potongannya bisa sama, tapi gue nggak bisa jamin, gue nggak berani jamin. Jadi ya untuk yang bisa gue rekomendasi ke kalian, buat kalian yang pakai Takara Rover juga, itu Rover 66 atau Rover 77. Dan oke. Itu aja sih sedikit pembahasan untuk OH ini dan semoga bermanfaat buat temen-temen para kreator yang pengen bikin angle top down kayak gini. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari alat buat bikin kamera top down kayak gini. Dan ya kayak biasa, kalau misalnya ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Kita mulai dari gue seger sampai gue nggak tahu apakah karena lampu banyak banget di sini atau AC, tapi AC it's okay ya. Kayaknya sih lampu ya. Ini panas banget, Ska juga sampai luar biasa ya. Yang ini juga ada lampu lagi gitu kan. Ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dan gue Erwin di belakang kamera desk. Dan jangan lupa untuk berkarya. Astaga. Jorok anjing.